Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Rizky Mafiana dengan NIM 0762062019. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan makia dan madania. Pasti di sini teman-teman banyak yang sudah tahu apa itu makia dan madania. Tapi untuk pembahasan yang lebih lanjut, mari simak video selanjutnya. Jadi tahu. Yang pertama, ada definisi atau pengertian. Ada 4 teori yang mengungkapkan adanya makia dan madania. Di antaranya, yang pertama yaitu teori geografis, yang kedua ada teori subjektif, yang ketiga ada teori historis, dan yang keempat ada teori konten analisis. Yang pertama yaitu teori geografis. Menurut teori geografis, surat makia atau ayat makia ini diturunkan di kota Mekah baik sebelum atau sesudah Nabi hijrah. Yang kedua terkait surat Madaniyah atau ayat Madaniyah ini diturunkan di kota Madinah baik sebelum atau sesudah Nabi hijrah. Namun ada ayat yang tidak turun di keduanya baik di Mekah maupun di Madinah, seperti turunnya surat At-Taubah ayat 22 di Tobruk dan dalam surat As-Sukhruf ayat 45 di Baitul Maqdis, tepatnya di Palestina, dan pada saat itu bertepatan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua yaitu teori subjektif. Teorinya menerangkan bahwa makia ayat atau surat yang berisi tentang panggilan kepada penduduk Mekah dengan nida ya ayuhan nas, wahai manusia, ya ayyuhal kafir, wahai orang-orang yang ingkar, dan ya bani Adam, wahai anak Adam. Dan yang kedua Madaniyah, berisi ayat atau surat yang ditujukan atau panggilan kepada penduduk Madinah dengan nida ya ayyuhalladzina amanu, yang berarti wahai orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga ada teori historis. Makiyah, ayat atau surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah, baik ayat atau surat tersebut turun di luar kota Mekah seperti Mina, Arafah, Hudaybiyah, dan kota lainnya. Yang kedua Madaniyah, ayat atau surat yang turun sesudah Rasulullah hijrah, seperti di Mina, Arafah, Mekah, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, teori konten analisis. Yang pertama, makiyah, ayat atau surat yang berisi tentang cerita umat dan nabi terdahulu. Yang kedua, madaniyah, ayat atau surat yang berisi tentang hukum hudud, hukum faraid, dan hukum lainnya. Kemudian materi yang kedua yaitu ciri atau karakteristik dari makiyah dan madaniyah. Yang pertama, ciri dari makiyah, di antaranya terdapat lafaz, terdapat nida ya ayuhanas, ya ayyuhal kafir, dan ya bani Adam. Terdapat ayat-ayat saja. Ciri selanjutnya itu ayat atau suratnya kebanyakan pendek-pendek, berisi tentang adat istiadat, berisi tentang kemusyrikan, berisi cerita tentang nabi dan umat terdahulu. Kemudian yang kedua, ciri dari madaniyah, di antaranya surat atau ayatnya panjang-panjang, banyak dijumpai nida ya ayyuhalladzina amanu, memuat hukum pidana, faraid, ibadah, muamalah yaitu jual beli, serta kemasyarakatan. Kemudian materi yang ketiga yaitu manfaat dari kita mempelajari makiyah dan madaniyah, di antaranya yaitu yang pertama kita dapat mengerti atau mengetahui perbedaan usul atau gaya bahasa dan stylisasi dalam Al-Quran. Yang kedua, kita dapat mengerti dialektika dalam kemasyarakatannya. Yang ketiga, kita dapat mengerti nilai khusus dari makiyah dan nilai umum dari madaniyah. Kemudian kita dapat mengetahui sejarah pembentukan dan penerapan hukum-hukum Islam. Dan yang terakhir tentunya kita dapat menambah keimanan terhadap keaslian Al-Quran. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kesalahan kata baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.